wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Hari ini saya akan membacakan kisah sahabat Rasulullah. Yuk mari kita baca sama-sama. Bilal bin Rabah yang memiliki julukan muazin Rasulullah, simbol persamaan derajat dan simbol perlawanan. Jika disebut nama Abu Bakar, maka Umar akan berkata, Abu Bakar adalah pemimpin kita yang telah memerdekakan pemimpin kita. Maksudnya ialah Bilal, seseorang yang diberi gelar oleh Umar pemimpin kita. Tentu seorang tokoh yang layak memperoleh kehormatan seperti itu. Tetapi setiap menerima pujian yang ditujukan kepada dirinya, laki-laki yang berkulit hitam, kurus krempeng, tinggi jangkung, berambut lebat dan bercambang tipis, ini pasti menundukkan kepala dan memejamkan mata. Lalu dengan air mata membasahi pipinya, ia berkata, "Aku ini orang Habsyi, ia berasal dari Habasyah. Baru saja aku dimerdekakan dari statusku sebagai budak belian." Siapakah kiranya orang Habsyi yang baru saja dibebaskan dari statusnya sebagai budak belian? Dialah Bilal bin Rabah yang mengumandangkan seruan Islam dan menggoyahkan kaki-kaki berhala. Dialah satu dari keajaiban keimanan dan kejujuran Islam. Dialah keajaiban Islam, bukti kedahsyatan Islam. Dari 10 orang muslim ini, di setiap generasi paling tidak ada 7 orang yang mengenal Bilal. Artinya ada ratusan juta orang muslim yang mengenal dengan baik siapa Bilal dan bagaimana kiprahnya dalam perjuangan Islam. Sebagaimana mereka mengenal siapa dan bagaimana kiprah 2 khalifah terbesar dalam Islam, Abu Bakar dan Umar. Jika Anda berada di Mesir, Pakistan, Indonesia atau Cina, jika Anda berada di Amerika, Eropa dan Rusia, jika Anda berada di Irak, Suriah, Turki dan Irak dan Sudan, jika Anda berada di Tunisia, Aljazair dan Maroko, jika Anda berada di Afrika dan pedalaman Asia, dimanapun Anda di setiap wilayah yang dihuni kaum muslimin, Anda bisa bertanya kepada anak-anaknya yang masih duduk di sekolah dasar. Siapakah Bilal itu? Pasti Anda akan mendapatkan jawaban seperti ini. Ia adalah muazin Rasulullah. Sebelumnya, dia seorang budak yang disiksa oleh tuannya dengan batu besar di tengah terik panas agar ia meninggalkan Islam. Namun ia menjawab, Ahad, Allah Maha Esa. Ahad, Allah Maha Esa. Anda bisa lihat bagaimana Islam menjadikan Bilal dikenang sepanjang masa. Padahal sebelum menjadi muslim, ia hanya seorang budak belian yang menggembalakan unta tuannya dengan imbalan beberapa butir kurma. Kalau bukan karena Islam, bisa dipastikan ia akan menjadi budak belian sampai ajal menjemputnya dan tidak akan ada satupun orang yang akan mengenangnya. Keimanan yang kuat dan kehebatan Islam yang ia anut telah mengubah kehidupannya, bahkan mengubah posisi dirinya dalam sejarah kehidupan manusia. Ia masuk dalam daftar para tokoh Islam yang kiprahnya tidak terlupakan. Banyak di antara orang terkemuka, orang berpangkat, para pemimpin dan miliarder tidak dikenang oleh generasi demi generasi, sebagaimana mereka mengenang Bilal yang dulunya budak belian dari Habsyi. Bahkan banyak tokoh sejarah yang kemasyurannya jauh dari bawah Bilal. Hitamnya warna kulit, rendahnya kasta, dan hinanya budak belian tidak menutup pintu baginya untuk menempati posisi mulia setelah ia masuk Islam. Itu semua ia peroleh dengan kejujuran, kesungguhan, kesucian hati, dan perjuangan tiada henti. Semula, masyarakat menilai budak belian seperti Bilal tidak punya asal-usul yang jelas, tidak punya daya dan keluarga.
tidak memiliki hak apapun. Bahkan, ia tidak berhak mengatur hidupnya sendiri. Budak belian adalah milik tuannya. Gerakannya mengikuti perintah tuannya. Unta dan hewan gembalaan adalah dunianya. Saat itu, masyarakat jahiliyah mengira bahwa manusia seperti Bilal tidak mungkin melakukan sesuatu dan tidak mungkin menjadi sesuatu. Ternyata apa yang selama ini mereka yakini keliru. Bilal mampu menjadi orang yang beriman sementara mereka tidak. Lalu ia menjadi muazin pertama bagi Rasulullah dan Islam. Satu tugas yang menjadi dambaan setiap pembesar Quraisy yang telah masuk Islam dan menjadi pengikut Rasulullah. Benar, dia adalah Bilal bin Rabah. Sungguh satu kepahlawan dan kebesaran yang ditampilkan oleh laki-laki bernama Bilal bin Rabah. Bilal adalah seorang Habsyi yang berkulit hitam. Takdir telah membawa nasibnya menjadi budak Bani Jumah di kota Mekah. Karena ibunya juga seorang budak mereka, kehidupannya tidak berbeda dengan budak biasa. Hari-harinya berlalu dengan hampa. Ia tidak memiliki harta hari ini, tidak juga hari esok. Ia mulai mendengar tentang Muhammad ketika orang-orang Mekah mulai membicarakannya, termasuk para tokoh mereka, terutama Umayyah bin Khalaf, yang merupakan tokoh utama Bani Jumah, kabilah tempat Bilal mengabdi. Seringkali ia mendengar Umayyah membicarakan Rasulullah baik dengan kawan-kawannya maupun sesama warga kabilahnya. Pembicaraan yang penuh kebencian, kemarahan, dan prasangka buruk. Meskipun pembicaraan Umayyah penuh kebencian dan kemarahan, namun gambaran tentang Muhammad dan agama barunya bisa ditangkap oleh Bilal. Ia melihat bahwa agama yang dibawa Muhammad adalah ajaran baru yang berbeda dengan kondisi masyarakat saat ini. Bilal juga menangkap bahwa Umayyah dan para pembesar lainnya mengakui kemuliaan dan kejujuran Muhammad. Benar, ia mendengar ketakjuban dan kebingungan mereka menyikapi agama baru yang dibawa Muhammad. Di antara mereka ada yang berkata kepada yang lain, Muhammad tidak pernah dusta, Muhammad bukan tukang sihir, Muhammad tidak gila. Namun kita harus menuduhnya pendusta, tukang sihir, dan orang gila, agar masyarakat tidak berlomba-lomba mengikuti agamanya. Ia mendengar mereka berbicara, sifat-sifat Muhammad, jujur, selalu menepati janji, pribadi yang luhur, berakhlak mulia, berhati bersih, dan cerdas. Ia juga mendengar mereka berbisik-bisik tentang kebencian mereka kepada Muhammad, kesetiaan mereka terhadap nenek moyang mereka, kekhawatiran dan lunturnya kemuliaan Quraisy. Di mana saat itu Quraisy menjadi pusat agama dan peribadatan di tanah Arab. Selain itu, mereka juga merasa iri kepada Bani Hashim. Mengapa nabi baru ini muncul dari kalangan Bani Hashim, bukan dari kabilah mereka? Suatu hari, Bilal bin Rabah mendapat cahaya ilahi. Hatinya tergetar oleh sentuhan cahaya itu. Lalu, ia datang kepada Rasulullah dan masuk Islam. Berita keislaman Bilal pun menyebar. Para tokoh Bani Jumah pusing 7 keliling. Kepala mereka yang penuh dengan kesombongan dan tipu daya itu seakan mau pecah. Apalagi Umayyah bin Khalaf, keislaman satu budak beliannya merupakan tamparan keras ke wajahnya. Bahkan seakan wajahnya dilempar kotoran yang membuat malu dan hina. Orang Habsyi yang menjadi budak mereka itu masuk Islam dan menjadi pengikut Muhammad. Tidak mengapa, Tunggulah sebelum matahari terbenam. Pasti keislaman budakku ini sudah terbenam lebih dulu, kata Umayyah dalam hati. Ternyata matahari pun terbenam tanpa diikuti terbenamnya keislaman Bilal. Bahkan suatu saat nanti matahari terbenam dan membenamkan berhala-berhala jahiliyah dan para pemujanya. Kiprah Bilal dalam sejarah kehidupan bukan hanya kemuliaan bagi Islam,
tetapi kemuliaan bagi seluruh umat manusia. Ia telah mampu menghadapi berbagai macam siksa dengan kesabaran dan ketangguhan tiada tara. Seakan Allah menjadikannya simbol teladan bahwa hitamnya warna kulit dan status sebagai budak belian sama sekali tidak menghalangi kebesaran jiwa ketika jiwa telah mengenal Tuhannya dan mengetahui apa yang harus dilakukannya. Bilal telah memberikan pelajaran kepada orang-orang di zamannya dan di setiap zaman, kepada orang-orang yang seagama dengannya dan yang tidak seagama, pelajaran bahwa kemerdekaan jiwa dan kebebasan nurani tidak dapat ditukar dengan emas sebanyak apapun atau tidak akan goyah dengan siksaan seberat apapun. Tanpa baju dan celana panjang, ia dibaringkan di atas bara dengan tujuan agar ia meninggalkan agamanya. Namun, Bilal menolak. Rasulullah telah menjadikan budak Habsyi yang lama ini teladan bagi umat manusia. Teladan menghormati hati nurani dan mempertahankan hak-haknya. Ia dibaringkan di padang pasir yang telah berubah menjadi pasir neraka yang sangat panas. Lalu ditindih dengan batu besar yang juga panas. Ia seperti berada di antara dua bara api. Siksaan kejam dan biadab ini mereka ulangi setiap hari hingga beberapa algojonya merasa kasihan kepadanya. Mereka mau melepaskan Bilal asalkan ia mau sedikit saja memuji Tuhan-Tuhan mereka agar orang-orang Quraisy tidak mencibir mereka atas ketidakberdayaan mereka menghadapi budaknya sendiri. Sebetulnya Bilal bisa berpura-pura memuji Tuhan-Tuhan itu dan ia bisa selamat dari siksaan mereka. Meskipun hanya berpura-pura dan hanya satu kata, ia tidak mau melakukannya. Benar, ia tidak mau memuji Tuhan-Tuhannya itu. Benar, ia tidak mau memuji Tuhan-Tuhan itu, dan sebagai gantinya ia melantunkan slogan abadinya, Ahad, Ahad. Para algojo penyiksa mereka berkata, sebutlah Tuhan Lata dan Tuhan Uzza. Namun Bilal menjawab, Ahad, Ahad. Mereka berkata, katakanlah seperti yang kami katakan. Ia menjawab dengan sedikit diplomatis dan menyudutkan para penyiksanya. Bibirku tidak mampu mengucapkannya. Konsekuensinya, Bilal harus tetap menahan teriknya matahari dan panasnya batu padang pasir. Di sore hari, batu itu disingkirkan. Sebagai gantinya, Bilal diikat di tiang kayu, lalu mereka menyuruh anak-anak kecil untuk melemparinya dengan batu. Ia terus melantunkan, Ahad, Ahad. Di malam hari, mereka memberikan tawaran kepada Bilal. Besok, kamu harus mengatakan yang baik-baik terhadap Tuhan kami. Katakanlah, Tuhanku adalah Lata dan Uzza. Kami akan melepaskanmu. Kami telah menyiksamu. Namun sepertinya kami yang tersiksa. Bilal menggelengkan kepala dan menyebut, Ahad, Ahad. Umayyah bin Khalaf marah dan geram. Lalu memukul Bilal. Ia berkata, kesialan apa yang membawa kamu untuk kami? Hai budak celaka. Demi Tuhan Lata dan Uzza, akan dijadikan kamu sebagai contoh bagi bangsa budak dan majikan-majikan mereka. Dan hati yang teguh dan suci, Bilal menjawab, Ahad, Ahad. Tawar-menawar terus berlangsung. Tokoh-tokoh yang lain berpura-pura menaruh kasihan kepada Bilal. Mereka berkata, Umayyah, lepaskanlah dia. Demi Tuhan Lata, dia tidak akan disiksa lagi. Bilal adalah bagian dari kami, ibunya juga. Ia tidak akan rela kalau keislamannya itu menjadikan kami bahan ejekan orang-orang Quraisy. Bilal memandang wajah-wajah pendusta itu dengan tajam. Dengan senyum indahnya ia berkata dengan tenang dan berwibawa, Ahad, Ahad. Waktu pagi tiba, siang pun menjelang. Bilal dibawa ke padang pasir. Ia hadapi siksaan itu dengan sabar, tabah, teguh, dan tak tergoyahkan. Abu Bakar radhiyallahu an mendatangi mereka yang sedang menyiksa Bilal. Ia berkata, apakah kalian akan membunuh seseorang
karena dia mengatakan Tuhanku adalah Allah, dia berkata kepada Umayyah, berilah harga yang lebih mahal dari harganya dan biarkan dia merdeka. Seperti orang yang hampir tenggelam diselamatkan oleh sampan penolong, seperti itulah kondisi Umayyah saat itu. Ia merasa sangat beruntung mendengar Abu Bakar radhiyallahu an hendak membeli budak tersebut. Padahal saat itu ia sudah hampir putus asa untuk menundukkan budaknya. Apalagi mereka adalah para pedagang. Menurut mereka lebih menguntungkan jika budak itu dijual daripada disiksa hingga mati. Mereka menerima tawaran Abu Bakar radhiyallahu an. Sejak saat itu Bilal bukan lagi budak belian. Ia sama seperti orang-orang merdeka lainnya. Ketika Abu Bakar menggandeng Bilal, mengajaknya pergi, Umayyah berkata kepada Abu Bakar, bawalah dia demi Tuhan Lata dan Uzza. Seandainya engkau hanya menghargainya 1 tail emas, aku pasti menerimanya. Abu Bakar memahami bahwa kata-kata itu hanyalah basa-basi yang keluar karena keputusasaan, jadi tidak perlu dijawab. Tetapi karena ini menyangkut kehormatan seorang laki-laki yang sekarang telah menjadi saudara dan tak berbeda dengan dirinya, Abu Bakar berkata kepada Umayyah, demi Allah, seandainya kalian menghargainya 100 tail emas, aku pasti membayarnya. Abu Bakar bersama Bilal menemui Rasulullah memberitahukan perihal kebebasan Bilal. Saat itu bagaikan hari raya yang penuh kegembiraan. Sudah dulu ya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.